Di episode 1, kita semua sudah memahami bahwa uang fiat boleh dicetak dan bertambah suplainya dengan cara mengeluarkan surat utang negara. Uang bukan lagi pengganti emas, melainkan uang sama dengan hutang. Bukan hanya itu, ada lagi sistem penggandaan yang semakin menambah suplai uang. Fractional reserve. Dari uang yang dicetak berdasarkan surat utang, uang bisa disulap dari simpanan nasabah. Dari 100% uang Anda, 10%-nya sebagai simpanan atau reserve yang kemudian bisa menjadi benih pertumbuhan uang baru lainnya, yaitu fraksional, pemecahan, atau cloningan. Luar biasa bukan? Uang adalah hutang. Uang hutang dan uang angin, kami menyebutnya uang fiat, adalah uang siluman. Beberapa orang menganggap bahwa teori ini hanyalah teori konspirasi tanpa bukti, hoax, hanya bikinan orang PA, orang-orang pendek akal dari komunitas bumi datar. Anda salah, Ferguson, karena di episode 2 kami memberikan Anda peristiwa nyata dan fakta tak terbantahkan, yaitu kehancuran perekonomian Venezuela dan Zimbabwe. Akibat sistem yang salah, persediaan uang menjadi melimpah dan nilainya menjadi tidak berharga. Video episode 1 dan 2 bisa didapat linknya di deskripsi video ini. Manusia cerdas yang memahami fakta dan berpikir visioner kemudian melahirkan satu keyakinan untuk menggantikan sistem yang salah di uang fiat. Kita akan kupas tuntas satu persatu perjalanannya, mulai dari gagasan kembali pada dinar dan dirham dan tantangan yang dihadapinya. Selamat menonton videonya. Perjalanan kita masih sangat panjang. Kita ke informasi lainnya, Zaim Saidi, pencetus dan penggagas pasar muamalah ditangkap Barreskrim Polri pada Rabu 3 Februari 2021. Sementara itu, lokasi yang dijadikan pasar muamalah di Tanah Baru Beji Depok, Jawa Barat yang menggunakan dinar dirham sebagai alat transaksi pun dipasang garis polisi. Ada yang tak biasa dalam transaksi jual beli ini. Coba perhatikan. Beli kaos pakai koin dinar atau dirham. Kok bisa? Namanya biasa, pasar muamalah, tapi transaksinya di luar kebiasaan. Terjadi di Depok, Jawa Barat. Koin dinar dan dirham yang jadi alat pembayaran. Tapi tunggu dulu. Dinar dirham yang dipakai bukan mata uang asing alias falas seperti yang biasa digunakan di Dubai, Kuwait, Qatar. Ini adalah mata uang ala Zaim Saidi, sang penggagas pasar. Dinar berbentuk koin mengandung emas 22 karat, memiliki berat 4,25 gram, satu koin dinar dihargai 4 juta rupiah. Ada pula koin dirham, memiliki berat hampir 3 gram. Koin dirham diklaim mengandung perak murni. Di pasar muamalah, satu koin dirham bernilai 73.500 rupiah. Satu keunikan kedua koin ini, ada tulisan Amirat Nusantara, artinya pemimpin Nusantara. Ada pula nama Zaim Saidi tercetak di sisi lainnya. Buntut video viral kegiatan pasar dinar dirham, sang penggagas Zaim Saidi diciduk polisi. Kegiatan pasar pun total dihentikan. Zaim pun membela diri. Sebelum ditahan, ia sempat merekam dan disebarkan via media sosial. Ya, jadi mereka ingin memastikan juga apakah dinar dan dirham yang berlaku di sini ini adalah alat pembayaran. Ya kan? Nah, tadi saya jelaskan bahwa dinar dan dirham di sini ini namanya pun bukan. Itu adalah mengenai satuan berat. Seperti kalau kita menyebut gram. Ya, jadi kalau secara modern berat itu diukur dengan gram. Makanya di dalam koin itu satu tulisannya dia ada koin emas dan koin perak. Kedua disebutkan
dinar dan dirham. Nah, tapi ini kan orang nggak ngerti, maka disebutkan 2975 gram dan 4,25 gram. Nah, itu arti kata dinar dan dirhamnya adalah mengacu pada berat. Karena itu adalah sesuai dengan tradisi dan juga yang ada di dalam sebetulnya dalam hukum muamalah. Atas pemikiran Zaim, pakar ekonomi syariah Universitas Indonesia punya pandangan berbeda. Dalam hazanah fikih Islam ketika bicara dinar dirham itu ya uang dalam masa itu. Hari ini dinar dirham itu adalah komoditas. Ya harusnya dia jangan sebut jual beli, sebut aja dia barter antara emas pecahan sekian dengan bahan pokok misalnya. Udah gitu kan uang juga mesti ada divisibility-nya ya, maksudnya harus bisa dipecah-pecah gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, harus ada otoritas. Bayang nggak sih kalau kemudian ada sebuah kondisi di mana semuanya begitu, dorongannya banyak, yang ada harga emas akan naik karena demand yang sangat tinggi. Nah, jadi nggak terkontrol lagi kan, sementara harusnya kontrol moneter di satu pihak. Salah di kita hari ini kesepakatan adalah bank sentral. Siapa Zaim Saidi, penggagas pasar muamalah? Ternyata ia bukan sosok sembarangan. Pria kelahiran Temanggung, Jawa Tengah 59 tahun silam mendapat gelar sarjana di Institut Pertanian Bogor. Selang beberapa tahun kemudian, ia lulus program magister di University of Sydney, Australia. Zaim kemudian mendirikan Wakala Induk Nusantara yang merupakan pusat distribusi dinar dan dirham di Indonesia pada tahun 2000. Setelah itu, Zaim menekuni ilmu muamalah dan tasawuf serasa melakukan penelitian di Cape Town, Afrika Selatan. Akhirnya, pada 2014, ia mendirikan pasar muamalah. Terkait dengan pasal membuat mata uang baru yang melanggar peraturan hukum pidana tahun 1946 dan juga melanggar undang-undang mata uang. Ancaman hukumannya tidak main-main, 15 tahun penjara. Menurut Kabag Penum Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, Zaim disangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, Zaim juga dijerat dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dalam kasus pasar muamalah ini, Zaim berperan sebagai inisiator dan penyedia lapak pasar. Polisi pun menyita sejumlah uang dinar dan dirham dari rumah Zaim. Sebelumnya, pihak Bank Indonesia menegaskan hanya mata uang rupiah yang menjadi alat transaksi yang sah di tanah air. Pendekatan persuasif telah dilakukan agar transaksi di bazar muamalah tidak lagi menggunakan uang dinar dirham. Kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini Bank Indonesia masih ingin melanjutkan pendekatan yang persuasif untuk mengedukasi masyarakat karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum paham tentang undang-undang tersebut. Dan itu salah satu alasan kami mengeluarkan statement kemarin siang. Tetapi sampai satu titik itu sudah meresahkan, Bank Indonesia tentu tidak akan ragu menerapkan peraturan ini, dan kami tentu saja akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang, khususnya kepolisian. Sudah bergabung bersama kami Kabag Penum Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan, Ketua MUI Holil Nafis, dan pengamat hukum Abdul Fikar Hajar. Ya, saya jelaskan bahwa kemarin telah dilakukan penangkapan terhadap saudara ZS dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana penggunaan uang atau mata uang selain rupiah. Penggunaan yang digunakan adalah penggunaan dinar emas dan dirham. Ini melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana yang ancamannya 15 tahun penjara. Selain itu, penyidik juga menjerat dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Di pasal 9 tersebut dijelaskan barang siapa yang membuat, menggunakan, dan melakukan jual beli
dengan menggunakan mata uang selain mata uang yang sah, rupiah, akan dijerat dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik, saya ke Pak Fikar. Pak Fikar, Anda melihat modus yang dilakukan oleh Zaim Saidi ini apakah memang melanggar hukum atau pidana? Motif mencari untung itu tidak bisa dijerat dengan undang-undang mata uang. Nah, yang pertama umpamanya ya menggunakan mata uang asing bukan rupiah ya untuk melakukan jual beli, ancamannya 1 tahun ya atau dan denda 200 juta. Nah, itu pelanggaran biasa sebenarnya ya, artinya dia menggunakan mata uang yang bukan rupiah gitu ya, yang bukan rupiah. Karena itu kemudian dia diancam hukuman pelanggaran sebenarnya 1 tahun ke bawah itu dan 200 juta. Nah, tetapi ketika menerapkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 146, menurut saya itu keliru. Karena tekanan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu adalah meniru, membuat benda semacam mata uang. Nah, yang dimaksud baik uang atau uang kertas. Nah, yang dimaksud dengan semacam mata uang atau uang kertas itu adalah uang Indonesia. Karena ini hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu hukum Indonesia gitu. Jadi yang dimaksud adalah mata uang Indonesia. Jadi meniru rupiah atau meniru sen atau meniru... Bukan dinar dirham maksud Anda ya? Bukan. Ini Undang-Undang Republik Indonesia. Bisa langsung direspon oleh Pak Ahmad Ramadan soal kekeliruan penerapan pasal terhadap Ahmad. Saudara ZS ini membuat karena apa? Uang dinar tersebut yang memesan adalah yang bersangkutan. Jadi saudara ini membuat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Memesan di PT Antam. Kemudian menggunakan dirham juga ke pengrajin perak di Pulau Mas, Jakarta. Sehingga penyidik menerapkan dia membuat yang tadinya ada. Kemudian bukan saja membuat, bukan saja menjual beli, tapi barang itu yang mengadakan atau yang membuat ada adalah saudara ZS itu sendiri. Ya, ini kan negara Indonesia, tentunya aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tersebut di pasal 9, barang siapa yang membuat, yang tadi kategori membuat itu adalah membuat ada, ya, membuat ada dari sedangkan tadinya barang itu tidak ada, dipesan oleh saudara ZS sehingga terdapatlah uang dinar atau dirham. Setelah ada, digunakanlah sebagai modus tukar, kemudian digunakan sebagai alat jual beli di lapak yang juga pengelolanya adalah saudara ZS, sehingga penyidik berkesimpulan memenuhi unsur-unsur pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dengan ancaman 15 tahun penjara. Kita ke MUI, mendapatkan perspektif MUI mengenai kasus ini. Bagaimana Pak Holil? Ya, yang pertama berkenaan dengan keyakinan bahwa kembali kepada zaman Rasul itu dengan cara dinar itu tidak tepat. Karena dinar dirham itu ada sebelum 400 pada era ya 400 tahun sebelum Masehi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meneruskan dari sebelum Nabi, bukan Nabi mencetak sendiri, artinya berbeda dari mata uang sebelumnya. Dalam yang saya telusuri di dalam naskah yang pernah dari para sahabat mencetak dinar dirham itu pada zaman Sayyidina Ali itu pun tidak masih berlaku keseluruhannya pada kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua berkenaan dengan penggunaan dinar dirham, memang kalau di dalam Islam apapun yang bisa dijadikan alat tukar dan bisa diterima sebagai alat tukar itu sah hukumnya. Meskipun kalau melihat dari sejarahnya, orang pertama kali menggunakan barter, kemudian dari barter ditemukanlah emas dan perak, sehingga emas itu dinamakan dinar, perak dinamakan dirham. Soal berapa beratnya dulu memang kaul yang banyak disebutkan adalah 4,25, jadi 4/4 lah ya, atau ada yang mengatakan 4/45, atau 5 kurang 1/4. Tetapi banyak masyhur mengatakan 4/4. Nah, setelah dinar dirham itu kan evolusi menjadi mata uang. Oleh karena itu, masing-masing negara setelah Perang Dunia Kedua itu mempunyai mata uang, termasuk di Indonesia menetapkan uang rupiah. Selain uang rupiah dianggap tidak sah sebagaimana tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya.
Nah, oleh karena itu kalau berkenaan dengan hukum Islam, apapun yang bisa dipakai untuk transaksi itu sah. Termasuk tadi umpamanya Bitcoin, cryptocurrency, atau berupa dinar dirham. Akan tetapi Islam mengakui terhadap hukum negara. Wa ulil amri minkum, jadi ketika sebuah negara menetapkan mata uang demi kemaslahatan umat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu tentang mata uang rupiah dan tidak sah melakukan pembayaran, seperti halnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, maka negara tentu sebagai penegakan hukum sah melakukannya. Oleh karena itu bagi umat Islam berkenaan dengan muamalah al-aslu fil muamalah al-ibahah, asal pada dalam muamalah itu boleh saja. Jadi tidak bisa kita ini hanya menerapkan pada mata uang di zaman Nabi sesuatu yang tidak dipatenkan, tidak dilarang di dalam Islam untuk menggunakan mata uang, tidak berarti dilarang. Jadi kalau dalam muamalah itu hukumnya semua boleh sampai dilarang. Baik, boleh tidak dilarang, tidak tapi ada anjurannya tidak Pak Holil untuk menggunakan dinar dan dirham dalam kajian Islam sendiri? Sepanjang yang saya ketahui dan sependek yang kita pelajari, itu tidak ada bahwa mata uang itu hanya pada dinar dan dirham. Itu kembali kepada manusia, mana yang maslahah, asalkan di dalamnya tidak ada kezaliman, di dalamnya tidak ada gharar, di dalamnya tidak ada riba dan tidak ada maisir. Tapi jadi kan pemahaman keagamaan yang hanya dinar dirham, menurut saya pemahaman tekstual yang itu pun juga tidak baku, karena tekstualnya tidak ada yang mengatakan hanya dinar dirham, tapi memang menyebutkan pernah tukar-menukar dengan menggunakan dinar dirham dan tidak dibatasi hanya dinar dirham. Ya, tapi kan prinsipnya ini juga sangat lazim digunakan di masyarakat kita untuk pembayaran zakat misalnya, mahar, simpanan, bahkan alat investasi. Ini yang saya ingin kritik, di dalam ekonomi syariah tidak ada investasi emas. Investasi itu intinya adalah menghasilkan sesuatu yang diputar lalu menghasilkan. Sementara emas itu tidak investasi, alat saving, dia standar nilai, ya, dan menjadi dulu dipakai sebagai alat tukar. Sekarang seluruh dunia nggak ada yang menggunakan dinar emas. Seperti dinar di Kuwait itu bukan emas. Oleh karena itu mata uang itu dikembalikan kepada uruf kita, kepada kebiasaan kita. Kebiasaan itu berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu kita seperti hanya mas kawin itu membayar, itu kan memberi, bukan pembayaran, dalam artinya pemberian dari seseorang calon suami kepada calon istri. Dan itu tidak dalam konteks pembayaran yang dimaksudkan dalam undang-undang itu. Artinya kalau Islam sendiri memperbolehkan untuk tukar-menukar, tapi ketika ada negara yang membatasi, pemerintah yang membatasi demi kemaslahatan, maka kita harus taat, ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Jadi pemerintah harus kita taati, dan pemerintah tentu memberikan hukum itu dalam rangka mawani wa zawajir, dalam rangka kita memberi aspek jera dan memberikan aspek preventif agar tidak dilakukan sehingga merugikan kita semua. Cuman yang perlu ditanya adalah seperti Antam, ya, seperti badan usaha milik negara, mengapa mau mencetak tanpa izin? Karena begini, setelah ada kata-kata dinar, ada kata-kata dirham, itu mengilustrasikan orang kepada pemakaian mata uang di zaman Nabi. Meskipun bukan hanya di zaman, bahkan zaman sebelum Nabi. Oleh karena itu menurut saya tidak cukup kepada pendiri pasar muamalah, tetapi mengapa diantam memfasilitasi itu sehingga konotasinya itu menjadi mata uang sebagai pengganti rupiah. Memang yang stabil adalah emas. Emas itu zero inflation, maka emas dijadikan alat saving. Tapi sekarang tidak sebagai mata uang untuk konteks di Indonesia. Yang kita perlu garis bawahi tadi Pak Fikar, ya, berkenaan dengan apa itu dinar, apa itu emas. Jadi ketika bicara dinar itu mata uang, sementara emas itu berkenaan dengan beratnya. Maka mungkin itu nanti menjadi delik hukumnya, apakah ini termasuk melanggar hukum karena berkenaan dengan undang-undang mata uang. Tapi emas sebagai barang yang dibarter, saya tidak tahu masuk pembayaran atau tidak, saya bukan ahli hukum. Tetapi itu banyak terjadi di tengah-tengah kita adalah penukaran, mobil kita tukar dengan nambah uang. Itu sistem barter kita kenal, ya. Sistem barter kita banyak. Tapi dengan alat pembayaran saya kembalikan nanti kepada ahli hukum, ya. Tetapi saya ingin menyampaikan, saya memang saya sering baca dari interaksi, memang punya keyakinan bahwa yang kembali kepada Islam bebas dari riba kalau menggunakan dinar dirham. Saya tahu betul di beberapa kesempatan dan tulisannya. Beberapa kali saya juga bantah bahwa jangan kita tekstual di dalam memahami muamalah. Dalam muamalah itu bebas kita sampai dilarang. Jadi selama tidak dilarang itu bebas. Beda dengan ibadah, tidak boleh bekerja kecuali dianjurkan, itu ibadah. Nah, kadang-kadang memahami muamalah seperti ibadah kembali bernostalgia di zaman Nabi, lalu secara tekstual itu harus ada di tengah-tengah kita. Memang secara ekonomi
Kalau kita menggunakan mata uang kita, cenderung kita terkena inflasi. Itu terasa dan itu sudah ada angka-angkanya ya, bagaimana inflasi kita setiap tahunnya. Sementara secara teori ekonomi kita menggunakan emas, ya emas itu adalah selalu dia zero inflation. Jadi emas itu nggak pernah naik, tetap stabil. Yang turun itu adalah barangnya. Sehingga terkesan emas itu naik, emas lagi naik, enggak, barangnya yang turun. Jadi kalau inflasi kena, berarti emas naik. Tapi kalau inflasinya juga tidak terlalu banyak terkenanya, maka lebih stabil emas itu. Jadi emas itu nggak bisa naik. Maka istilah investasi emas, saya kurang setuju, karena investasi itu lebih kepada memproduksikan. Dan mata uang itu bebas-bebas saja, saya pikir selama itu tidak merugikan. Bahkan di zaman kekhilafahan itu ada juga sifatnya menjadi cikal bakalnya cek dan giro itu. Jadi seperti jaminan yang menunjukkan harga. Jadi mata uang ini ada mata uang itu berkenaan dengan nilainya, ada mata uang intrinsic value namanya. Bahannya itu punya nilai. Emas itu sebagai mata uang, emasnya sendiri punya nilai. Sementara rupiah, kertasnya itu nggak punya nilai. Seandainya tidak karena diakui oleh negara, uang 100.000 dengan uang 50.000, uang 20.000 itu kertasnya nggak jauh beda. Hanya kertas Tetapi biasa. ketika itu emas itu ada bedanya. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita berkenaan dengan kajian keislamannya, mata uang apapun bisa asalkan itu diakui. Tetapi memang mata uang yang memang punya nilai dan tak pernah berubah, tak pernah lengang terkena inflasi adalah mata uang emas dan dirham itu. Tetapi terus terang saja, ini tidak dipakai di Indonesia. Dan kita tunduk terhadap hukum di Indonesia, soal nanti underlying asetnya atau menggunakan standarnya kepada emas, itu nanti kebijakan pada negara yang tahu tentang kemaslahatan pemerintah kita. Prinsipnya kita ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan kita penting juga untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang kita. Terima kasih. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Zaim Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua. 2. Membebaskan terdakwa Zaim Saidi dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Nah, bagaimana selanjutnya nih, Pak? Ya kan jelas bahwa perbuatan Bapak itu di pasar muamalah itu dan teman-teman lain bukan merupakan tindak pidana. Lalu bagaimana selanjutnya? Karena tadi Bapak sebut ini udah lama kok, kenapa tahun lalu dipersoalkan gitu loh. Dan sebetulnya satu hal yang penting ya, bahwa masalah emas dan perak ini sesuatu yang universal bagi umat manusia di seluruh dunia ini. Tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras ya, bahwa emas dan perak ini adalah satu harta yang memang sesuai dengan fitrah manusia ya. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan apapun, manusia akan kembali merujuk pada emas dan perak gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat keputusan hakim ini memberikan satu kemenangan bagi umat atau warga negara Indonesia khususnya ya, penggunaan dalam hal penggunaan emas dan perak. Karena sebetulnya kan kita lihat ya, pemerintah sendiri dalam hal ini Menteri Perdagangan sama Menteri Koordinatornya itu, Menteri Equin ya, Pak Erlangga, mereka sudah menggagas nih supaya ada yang namanya Gold Bank. Gitu. Menarik ini. Nah, ini menarik karena mereka menggagas bahwa emas juga akan menjadi alat transaksi melalui apa yang disebut sebagai bank emas. Jadi selain memberikan pelayanan terhadap sistem keuangan yang hari ini berlaku, juga akan berbentuk emas. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat? Jadi ke depan kemungkinan emas ini memang secara legal, formal akan bisa digunakan sebagai alat tukar. Betul, itu kecenderungan dunia ya. Kecenderungan dunia, jadi saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Didik Rahbini yang menjadi ahli di persidangan. Dia mengatakan dulu waktu ada gagasan tentang bank muamalah juga banyak yang alergi. Sampai kemudian akhirnya ya melalui ICMI waktu itu pemerintah mengadopsi bank muamalah sehingga meresmikan bank muamalah. Nah, Pak Didik mengatakan, jangan-jangan ini pasar muamalah akan menjadi seperti itu, ya kan? Satu benih yang bermula dari satu gagasan, yang kemudian
bisa diterima dan diadopsi menjadi kebijakan nasional. Nah, jadi dengan keputusan hakim ini, sebetulnya ya pemerintah sudah harus mulai melihat dengan lebih jauh ya, gagasan Pak Erlangga sama Pak Lutfi ini bisa direalisasikan dengan tanpa satu hambatan legal gitu. Karena dulu selalu ada pertanyaan itu memang, apakah ini melanggar undang-undang atau tidak. Sebetulnya tidak akan pernah melanggar undang-undang. Tapi memang ada yang ditabrak, yaitu aturan main yang dibuat oleh IMF. Nah, jadi di dunia ini satu-satunya lembaga yang keberatan menerima emas sebagai uang adalah IMF. Karena mereka adalah penganut rezim uang kertas. Yang memang kalau dengan emas ini ya dia harus pergi. Tapi tanpa emas, sekarang sistem uang kertas juga sudah mulai harus pergi karena ada sistem digital. Jadi dengan cryptocurrency, dengan mata uang digital, ini sistem uang kertas sebentar lagi mati. Gitu. Jadi mau tidak mau, kita memang harus menerima kenyataan bahwa uang kertas ini sudah terbukti gagal dan akan ditinggalkan orang. Gitu. Ini Pak, mungkin ada pertanyaan yang menggelitik juga ini. Bagaimana prospek koin emas, koin perak ini ke depan sebagai mata uang? Karena tadi Bapak singgung soal cryptocurrency. Sekarang begini deh, kita pakai analogi ya. Apakah mungkin orang meninggalkan dunia nyata ini dan sepenuhnya hidup di dalam dunia virtual yang sekarang mulai digadang-gadang bahwa katanya ke depan itu hidup ini akan dalam bentuk dunia virtual. Apakah mungkin kita makan secara virtual, ya kan? Minum secara virtual, bertemu muka begini, hanya bisa dengan secara virtual kan? Itu melawan kehidupan. Karena itu begitu juga halnya emas dan perak, ya. Karena menolak emas dan perak itu sama dengan menolak ayam, sama dengan menolak kentang, yaitu benda-benda yang memang ada bersama kita dan selama ini sudah kita gunakan. Yang memang sekarang sedang dalam posisi tidur. Emas dan perak ini kan ada tapi ditimbun tidur, ya kan? Nah, ini sekarang kita coba supaya kembali beredar, dimiliki oleh seluruh masyarakat melalui zakat dan perdagangan. Jadi yang orang sering lupa kadang-kadang bahwa kaitan langsung dinar dan dirham itu sebenarnya ada dengan zakat. Sebelum dengan perdagangan, sebelum dengan jual beli itu dengan zakat duluan gitu loh. Nah, itu yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Jadi kalau dibicara prospek, ya nanti yang beradu ini antara uang digital atau emas dan perak. Uang kertas mah sudah masa lalu itu. Jadi akan ada dua kompetisi ya, menggantikan uang kertas di masa depan, yaitu uang digital sama uang koin emas dan perak ya. Kesamanya adalah dua-duanya tidak tergantung pada sentralisme. Tidak tergantung pada sentralisme negara. Jadi nah ini juga, tapi ini mungkin diskusi nanti mungkin part berikutnya nih Pak. Topik diskusi yang lain ya, bahwa ini adalah masa senjakalanya negara. Ya, negara ini akan ditinggalkan. Gitu. Orang akan kembali kepada kehidupan antar komunitas. Yang paling penting kita ketahui adalah bahwa peristiwa pasar muamalah ini hanya satu bagian kecil, satu peristiwa momentum ya dari perubahan zaman yang sedang terjadi. Jadi kita hidup dalam zaman yang sedang berubah, dan karena itu kita harus mempersiapkan diri ya melalui komunitas-komunitas untuk survive gitu, menghadapi zaman baru, yaitu zaman digital, zaman virtual, zaman yang orang bilang tidak lagi memerlukan otoritas sentralisme dan sebagainya. Jadi supaya kita tidak kaget dan bisa hidup nyaman begitu.